Oke, jadi di video kali ini saya Farul Reza, saya akan mengadakan talk show bersama teman saya itu Yuriko Maulana. Ya, saya Dan sendiri. di sini saya ingin coba membicarakan soal tema yaitu gaya pacaran sehat. Oke, Mas Riko sendiri ini dari Surabaya ya Mas Riko ya? Benar sekali, benar. Di Surabaya itu kan juga banyak terkenal dengan anak SMA yang juga pintar-pintar dan juga ada juga universitas yang sangat baik-baik sekali di sana. Betul. Dan untuk Sekali. tema kali ini nih, saya mau tanya Mas Riko itu dulu SMA atau SMK ya? Saya madrasah aliyah negeri, jadi saya madrasah. Oh, madrasah. Jadi kalau di Iya. madrasah itu perempuan-perempuannya pasti berjilbab ya? Semua Pasti semua itu. pasti. Nah, Kalau di kawasan sekolah sih, tapi di kalangan SMA sana banyak gak sih kayak berita-berita tentang gaya pacaran yang kurang sehat di sana itu seperti apa sih? Tingkatan besarnya itu seperti apa sih, misalnya berapa persenkah yang Mas Riko tahu gitu di sana itu kayak gimana sih seburuk-buruknya siswa SMA dalam berpacaran? kebanyakan ke mall, terus nonton film ke bioskop, nongkrong ke kafe, ya juga ada lah yang nonton. Pokemon, gotta catch 'em all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all, so true. I could you pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch 'em all. Dan itu mengurangi rasanya lebih banyak kalau misalnya perempuan harus melepaskan kehormatannya. Ya kalau seperti itu sih saya juga kurang tahu. Cuma kalau memang di pemberitaan ya lumayan banyak lah hal-hal seperti itu yang terjadi sampai ya seorang perempuan melepas kehormatannya seperti itu. Itu sepertinya udah banyak sih. Cuma ya kita nggak tahu orangnya siapa-siapa aja kan kita nggak tahu. Tapi kalau kasus mungkin udah ya banyak lah kayak gitu. Terus kalau menurut Mas Riko nih, ketika Mas Riko sudah datang Jakarta ini, Ya. bagaimana sih ngeliat anak-anak SMA di Jakarta itu? Apakah Ya seperti saya yang bilang tadi, nggak beda jauh, gaya hidupnya juga nggak beda jauh, stylenya juga nggak beda jauh, ya sama lah antara Jakarta dan Surabaya. Mungkin karena memang kota besar kali ya, jadi ya tingkat gaya hidupnya ya gitu-gitu aja sih, sebenarnya sama aja gitu, ada Oke. bedanya. kan ngomongin gaya pacaran kan nggak selalu tentang kayak perawan atau tidak perawan. Itu tuh kita kan sedang membicarakan tentang free sex. Menurut Mas Riko tuh hal yang harus dihindari ya kan dari gaya pacaran tidak sehat itu apa sih selain seks gitu, maksudnya kan pasti kan seksual itu kan bukan hanya untuk kayak seks aja kan, misalnya kayak ciuman itu nggak boleh juga, terus cubit di bagian sensitif juga nggak boleh. Itu menurut Mas Riko apa aja sih yang selain untuk melepas kehormatan itu? Ya apa ya, semua ya berawal dari diri sendiri kali ya. Enggak, maksud saya itu contoh-contoh yang tidak boleh lah untuk dilakukan anak SMA dalam berpacaran gitu. Ya sebenarnya pacaran sendiri kan juga nggak boleh, Ya. kan seperti itu. Jadi ya sesuai kesadaran diri lah. Apa kalau saya pacaran ini resikonya seperti apa? Kalau aku nggak pacaran itu dampaknya ke saya tuh seperti apa tuh? Apa namanya? Harusnya diri sendiri yang bisa mengkontrol masalah megang, atau mungkin ada orang yang berbeda pandangan ya, dicubit atau dipegang aja itu menurut dia wajar, tapi kalau menurut kita mungkin aneh juga. sensitif ya. Kita kan nggak bisa menilai tingkat kewajaran
di mata kita Itu baik atau sama di benar? mata mereka. Itu ada Itu pandangan masih yang berbeda. Pandangan yang berbeda ya. Oke. Heeh. Terus kalau untuk pesan kesannya nih, maksudnya pesan-pesan tersendiri dari Mas Riko ini tentang gaya pacaran yang kurang sehat atau no free sex lah. Apa sih yang harus dihindari gitu? Maksudnya baik perempuan atau laki-laki, atau pesan-pesannya gitu. Ya, Yang harus dihindari ya, misalnya gitu. kalau menurut saya sih ya yang harus dihindari adalah kita harus tahu bahwa batas wajar untuk seorang melakukan pacaran itu seperti apa sih, dan dampaknya juga kita harus tahu, kalau ngelakuin ini dampaknya seperti apa itu kita harus tahu gitu. Dan kalau memang dampaknya itu buruk itu harus kita hindari gitu. Termasuk mungkin kalau orang disentuh nggak nyaman atau gimana itu kemungkinan Itu juga harus itu dihindari juga gitu. bagian dari sensualitas ya. Iya, karena kalau nggak sebenarnya ya diri kita aja yang mengkontrol gitu. Oh ini nggak baik nih buat saya, masa baru kenal colek-colek atau nah, itu kalau memang harus dihindari ya harus dihindari gitu. Untuk misalnya anak SMA seperti ini nih, eh, misalnya apa sih yang mungkin memancing mereka berlaku seperti melakukan hubungan bebas gitu? Apa sih misalnya? Ya, Apakah mungkin dengan pakaian mereka yang kurang baik atau apa? Selain Atau itu gimana gitu? sebenarnya ya mungkin karena memang perhatian orang tua terhadap anak mungkin ya, mungkin agak renggang atau memang orang tuanya itu broken home atau gimana, itu bisa memicu juga. Tapi yang pasti itu juga bukan dijadikan alasan seperti itu. Karena apa? Karena selama kita bisa mengkontrol, sebenarnya kita bisa menghindari hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya kita tahulah, sama-sama tahulah sex education itu seperti apa dan bahayanya seperti apa. Itu kita memang harus mempelajari, dan apa yang harus dihindari juga harus kita lakuin seperti itu. Gitu. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita ini adalah harusnya kepada siswa SMA tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dan juga sebenarnya bekal dari sex education itu penting. Betul. Tapi terkadang orang tua memandang sex education itu adalah seperti wah ini buru banget sih, nggak benar jangan pelajari. Padahal sex education itu adalah memberitahu apa yang kita tidak harus lakukan, apa yang harus tidak kita kasih ke pacar kita, apa yang harus kita jaga. Itu misalnya kalau kelamin ini ketemu kelamin ini masuk, jadinya bisa menjadikan perempuan ini hamil dan laki-laki ini menjadi tidak bercakap lagi. Jadi semua itu ada sebenarnya di seks edukasi. Sayangnya saja seks edukasi itu masih kurang. Jadi menurut saya untuk pembahasan kali ini tuh solusinya itu mempelajari lebih seks education. Oke. Jadi cukup ya Mas Riko kira-kira obrolan kita ya. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya udah mau nonton. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.